Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita akan senantiasa memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini dan juga insyaallah akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pengajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang hukum mengubur beberapa jenazah di dalam satu lubang kubur yang sama. Jadi apa hukumnya di dalam agama Islam menguburkan jenazah dalam beberapa jenazah pada satu lubang kubur yang sama dalam keadaan yang normal. Ini harus kita ketahui supaya kita tidak salah dalam penetapan hukum. Di dalam ajaran Islam, apabila dalam keadaan normal tidak dibolehkan atau diharamkan lebih dari satu mayat atau lebih dari satu jenazah dikuburkan dalam satu lubang yang sama. Karena hukum asal atau azimah di dalam Islam dalam mengkebumikan jenazah satu mayat di dalam satu lubang kubur. Dalam kondisi normal tidak boleh lebih dari satu mayat dalam satu lubang kubur. Hukum azimahnya seperti itu, hukum asalnya seperti itu. Namun nanti ada hukum yang sifatnya rukhsah, keringanan. Kapan itu? Pada saat kondisi darurat. Misalnya karena peperangan yang meninggal banyak. Kalau satu lubang kubur untuk satu mayat, ini nanti capek sekali menggali lubang kuburnya dan tidak mampu. Itu baru boleh lebih dari satu mayat dalam satu lubang kubur. Atau karena bencana alam seperti tsunami kemarin misalnya, baru boleh satu lubang kubur untuk beberapa mayat. Atau ada pandemi atau endemi yang sekali meninggal misalnya 100-200 orang, itu boleh
dikebumikan lebih dari satu mayat dalam satu lubang kubur. Tapi dalam keadaan yang normal tidak dibolehkan, dalam pengertian haram hukumnya mengkebumikan jenazah atau mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur yang sama pada kondisi yang normal. Penjelasan ini bisa kita baca di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir juz 5 halaman 245 yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i yang biasa dikenal dengan Syekh Abdul Karim Ar-Rafi'i, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir ini dituliskan al-mustahabbu fi halil ikhtiyari ayyadfina kullu mayyiti fi qabri. Jadi disunahkan untuk mengkebumikan jenazah bagi masing-masing jenazah itu satu lubang kubur. Jadi satu lubang kubur untuk satu jenazah. Kazalika fi'lun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'mur bihi. Yang demikian itu adalah fi'lun nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur bihi, dan hal itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara normal satu mayat atau satu jenazah untuk satu lubang kubur itu perbuatan Nabi dan itu perintah Nabi. Dalam keadaan normal tidak boleh satu lubang kubur dikebumikan lebih dari satu mayat atau lebih dari satu jenazah dalam keadaan normal. Fa in kasarul mauta, maka jika yang meninggal itu jumlahnya banyak, biqitali wa ghairihi, dikarenakan peperangan atau hal-hal lain, wa usri ifrodi kulli maitin bi qabrin, dan sulit menguburkan tiap-tiap mayat dalam satu kubur masing-masing, dafnil isnani wasalasati fi qabri wahid, maka 2 atau 3 mayat boleh dikuburkan dalam satu liang kubur. Kalau darurat boleh satu lubang kubur dikuburkan lebih dari satu mayat kalau darurat. Tapi dalam keadaan normal itu tidak dibolehkan. Ini perlu untuk dipahami oleh umat Islam supaya tidak salah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Karena kadang-kadang ada orang terbawa oleh nuansa romantisme kehidupan. Lalu dia buat surat wasiat, kalau saya mati bersamaan waktunya dengan matinya istri saya, tolong saya dikuburkan dalam satu lubang kubur yang sama. Buat wasiat seperti itu. Itu wasiat fasid. Wasiat yang rusak karena melanggar ketentuan hukum. Meskipun suami istri matinya bersamaan, tidak boleh dikuburkan dalam satu lubang kubur yang sama. Umat Islam harus tahu itu. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam mengaplikasikannya kalau hal itu terjadi dalam realitas kehidupan. Kemudian Imam Ar-Rafi'i juga mengatakan lama rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ansari, mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansor, yauma Uhudin, pada hari peperangan Uhud,
ihfaru, galilah oleh kamu kuburan, wa ausa'u, luaskanlah kuburan itu, wa amiku, dan dalamkanlah oleh kamu kuburan itu, waj'alul isnaini awis salasati fil qabril wahid, dan masukkan 2 atau 3 jenazah dalam satu lubang kubur yang sama. Jadi dalam keadaan darurat Nabi membolehkan, di antaranya dalam peristiwa perang Uhud, di mana banyak orang Islam yang gugur dalam pertempuran perang Uhud itu, sehingga Nabi memerintahkan sahabat untuk menggali kubur buat mereka, lalu diperintahkan kuburan itu agar diperluas dan agar diperdalam, supaya pada tiap-tiap lubang kubur itu bisa dikuburkan 2 atau 3 mayat. Tapi itu hanya berlaku dalam keadaan darurat, karena mayatnya jumlahnya banyak, korban peperangan. Dan cara mengkebumikan seperti itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa qaddamu aktsarahum Qur'anan, dan letakkan di depan mereka yang hafalan Qur'annya paling banyak. Jadi nanti kalau kita merujuk kepada hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi juga mempersyaratkan kalau satu lubang kubur karena darurat ingin dikuburkan beberapa mayat, maka ada persyaratannya. Persyaratan yang pertama, yang dimasukkan ke dalam lubang kubur yang pertama dimasukkan itu adalah orang yang paling banyak pengetahuannya tentang Al-Quran. Jadi orang yang paling banyak pengetahuannya tentang Quran, kalau dia mau dikuburkan bersama-sama dalam satu lubang kubur karena keadaan darurat, dia adalah orang pertama yang harus diturunkan ke lubang kubur.